Ya, apakah Anda sudah waras? Aduh. Kira-kira apa yang perlu saya obati malam hari ini? Sedikit saja Bang diobati. Ah, apa tuh? Saya mau dengar. Ya, kalau sebisanya diobati, tapi mungkin Abang Yusuf sudah bisa obati. Ah, apa nih masalahnya nih? Ya. Yang bisa obati saya cuma satu, yaitu Yesus. Waduh, tapi Yesus ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi nggak mungkin dia yang bisa ngobatin Anda. Jadi saya Dia percaya, tidak dapat tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri katanya. jadi saya percaya Bang, bisa saya sembuh. Ah, Karena saya yakin dan saya percaya bahwa dia akan bisa menyembuhkan saya. oh, Tapi kalau Abang dia Yusuf, akan. ya, tentu kalau Abang Yusuf belum tentu bisa menyembuhkan saya. Masalahnya kayak gini bang ya, kalaunya untuk masalah penyakit ya seperti orang buta disembuhkan Yesus ya, terus juga orang penyakit kusta disembuhkan Yesus, saya percaya gitu dengan mukjizat Yesus itu. Tapi Yesus pun kagak mampu menyembuhkan Kristen. Gak mampu Yesus itu menyembuhkan Kristen. Kenapa Kenapa saya dong? bilang ya, pasti kalau Yesus muncul sekarang, Kristen yang ada bilang, Yesus, kau bidat kau Yesus. Nggak bisa Yesus nyembuhin Kristen. Karena apa? Ya, karena apa? Yesus udah ngomong dari dulu ya, sembahlah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti. Kristen sekarang nyembah apa? Nyembah Yesusnya. Makanya kalau Yesus turun sekarang, Yesusnya pun disebut bidat gitu. Nggak bisa Yesus nyembuhin Kristen, nggak bisa. Kalau orang buta oke lah gitu ya, atau penyakit kusta oke lah. Tapi kalau nyembuhin gilanya Kristen nggak bisa bang. eh Jadi apa yang mau dibahas ini Abangku? Banyak. Anda Kita Anda lari. Kristen Protestan atau Katolik? Saya Kristen Katolik. Katolik. Mana ya Yesus menyuruh jadi Katolik? Hmm? Di mana Yesus menyuruh Anda untuk menjadi Katolik? Nah, artinya begini, saya sebagai orang Kristen, kan Kristen kan ada aliran, Bang. Ada beberapa aliran, ada Protestan, ada Katolik, ada Pentakosta dan seterusnya. Hmm. Gitu. Tapi yang satu adalah Kristen. Itu abang. Ya iya, tahu. Sejak kapan Yesus menyuruh Anda, Bang Iwan, jadilah kau Katolik. Ada nggak Yesus ngomong kayak gitu? Kalau itu memang tidak, artinya dia tidak ngomong bang. Karena dia Nggak sudah, ngomong. Kalau dia kagak ngomong kayak gitu, ngapain Anda jadi Katolik? Katanya mengikuti Yesus, Yesus nggak ngomong. Jadilah kau Katolik. Nggak ada kata abang. Ngapain kau jadi Katolik, bang? Macam mana pula kau ini, bang? Hmm. Bang, sama saja seperti Islam bang. Islam kan banyak juga cabangnya. Begitu abangku. Tapi kalau Islam, bang, ada perintahnya. Perintah masuk Hmm. Islamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 208, 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Tuh, ayo orang beriman masuklah dalam agama Islam dengan kafah. Tuh, ada ayatnya disuruh masuk Islam. Coba Yesus mana menyuruh? Jadilah kau Katolik, kata Yesus. Nggak ada, Tapi, kata Anda. tapi yang saya maksud begini bang. Islam kan ada juga banyak macam pak. Islam Muhammadiyah, Islam NU, dan Islam FPI, dan Hmm. Islam apa tuh HTI. Kan banyak cabangnya bangku. Kenapa bukan cuma Hmm. satu saja Islam? Gini bang, ya kenapa banyak cabang kayak gitu ya? Hmm. Karena artinya apa? Agama Islam ini dapat dipahami secara
luas gitu. Tidak Sama satu juga- jalur sama saja juga- secara sama juga luas. dengan Kristen, Bang. Gini, beda juga. dengan Kristen. Bedanya kayak gini. Kalau abang tanya Muhammadiyah, ya, hei Muhammadiyah, ya, kau Islam Muhammadiyah, siapa Tuhanmu? Pasti semua Muhammadiyah jawab Allah. Ditanya NU, ya, hei NU, siapa Tuhanmu? Semua NU pasti jawab Allah. Nah sekarang Kristen, cari Kristen Oneness, siapa Yesus? Utusan. Cari saksi Yehova, siapa Yesus? Kata saksi Yehova, dia adalah nabi. Beda-beda kan? Lalu cari pula Tritunggal. Hei Tritunggal, Yesus ini sebagai apa? Tuhan katanya. Beda-beda. Masalah konsep ketuhanan aja beda-beda gitu. Ya, kalau di Islam nggak ada yang beda. Semua mau Islam Muhammadiyah, mau apapun alirannya, semua menyebut Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu Nabi. Coba kalau Kristen, dari semua sekte, siapa Yesus? Yang satu bilang utusan, yang satu bilang Nabi, yang satu bilang hamba, yang satu bilang manusia biasa, yang satu adalah utusan Tuhan, yang satu bilang langsung Tuhan. Bingung mana yang betul gitu. Ya itulah kelebihan orang Kristen, abangku. Artinya gini, kita itu Islam itu ada beberapa aliran kan kata Anda yang sepengetahuan Anda. Tapi Tuhannya yang disembah Allah gitu. Beda dengan Kristen. Beda. Masalahnya gini, kalau Islam itu tidak berpecah konsep ketuhanan. Semua umat Islam mengatakan Allah itu Tuhan, Nabi itu Nabi Muhammad. Kayak gitu, rukun Islam 5. Rukun iman 6. Tapi kalau Kristen beda-beda. Gak sama Pak, jauh. Ya, kita kembali ke tema dulu, abangku. Semalam sempat saya mengatakan, abangku, bahwa iblis banyak jasa kepada Kristen. Iya, banyak jasa dia. Ya, oke. Saya sebagai Kristen, Bang, saya akui, saya akui memang betul. Oh betul, iya. Tunggu dulu, Bang. Ada penjelasannya, tunggu dulu. Oh betul, Saya apa akui. nih? Saya akui, saya mengenal Yesus karena dari iblis. Seandainya bukan iblis, tidak mungkin semua orang mengenal Yesus, Bang. Ada kan jasanya Betul nggak? iblis, betul nggak? Ada kan jasanya iblis. Ya betul. Yang kedua, Iya. tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Yang kedua, Terus? tunggu dulu, Bang. Ah, Yang kedua, jangan lupa Abang Yusuf juga berjasa kepada iblis. apa tuh? Kenapa saya berjasa kepada iblis? Nah, Alasannya? Karena Abang Yusuf adalah keturunnya Adam dan Hawa. Kenapa saya mengatakan Adam dan Hawa adalah bapak dan nenek moyang kita? Kenapa? Adam jatuh ke dalam dosa, kenapa? Karena iblis kan? Terus? Betul tidak? Lalu? Terus saya mau tanya, Islam itu keturunan dari mana? Dari Adam atau bukan? Lah, kalaunya manusia pertama dijelaskan Adam, Pak. Lalu? Ya, terus Lalu? keturunannya Adam siapa? Keturunannya Adam siapa? Banyak. Kita kan? Ada kan? Kabel, Berarti ada kita- Kabel, kita- ada Habel, ada Syed. Tuh. Terus kenapa? Itu artinya apa? Adam dan Hawa saja berjasa kepada iblis. Kenapa? Karena mereka bisa mengenal dosa. Karena mereka bisa mengenal yang Nggak baik. nyambung. Baik. Karena jasanya iblis, Bang. Aduh. Nggak nyambung. Loh, Kalau ke ceritanya ke situ. nggak nyambung gimana? Tadi kan saya katanya berjasa sama iblis. Apa coba yang saya lakukan untuk iblis? Kok larinya ke Adam? Aneh. Loh, Ya itulah teman-temannya. Kalau kau punya dosa, dosanya ditebus oleh orang.
kalau saya dicontohkan, saya ya berjasa kepada iblis. Apa yang saya lakukan dengan iblis? Bukan Nabi Adam yang diceritakan dengan iblis. Nggak nyambung. Loh, kan begini Eh, Abang. eh. Itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa kan kenapa? Karena iblis, Bang. Berarti saya nggak ada jasanya terhadap iblis. Loh, berarti berarti Abang ini bukan keturunan dari Nabi, apa maksudnya, Nabi Adam dan Nabi Hawa dong. Loh, ngapain keturunan disalahkan? Kan manusia pertama, Bang. Saya kan Yang nggak jatuh tahu ke dalam dengan urusan Adam. Kenapa saya disalahkan? Loh. Berarti Abang ini tidak mengakui bahwa manusia pertama itu Adam. Manusia bukan? pertama itu Nabi Adam. Iya, betul. Ah. Dia jatuh karena apa? Dia jatuh ke dalam dosa karena apa? Apanya jatuh ke dalam dosa? Di dalam agama kami, Pak ya, Adam itu diciptakan. Ya, habis itu dia di surga memakan buah khuldi. Karena larangan itu, ya dia diturunkan dari surga ke dunia. Nggak ada urusan dosa di situ. Loh. Nggak ada urusan dosa kalau paham Islam. Ada Nabi Adam itu bertobat dan tobatnya diterima. Terus kenapa bisa, Bang, itu Nabi Adam dia bisa diturunkan Allah oleh ke dunia? Karena dia melanggar buah larangan di surga. Jangan makan buah ini. Gitu. Nah, gara-gara siapa itu? Nggak ada diceritakan gara-gara siapa. Hai, Abang, jangan pura-pura lah. Lah, kalau Abang, Anda mengatakan itu gara-gara iblis, memangnya iblis bisa masuk surga? Saya tanya dulu, itu kejadiannya di surga tuh. Ya. Kalau itu gara-gara iblis, kalau versi kami ceritanya Nabi Adam itu di surga. Apa iblis bisa masuk surga? Tapi kenapa kalau memang tidak bisa masuk surga, kenapa Adam jatuh ke dalam dosa, Bang? Makanya kalau cerita versi Anda, versi saya, versi Islam. Kayak gitu. Jangan Anda sambung-sambungkan, gak nyambung. Maksudnya ya bagi saya iblis bukan berjasa sama Kristus, semua orang, karena kita dari manusia pertama sudah jatuh ke dalam dosa. Aduh, kenapa manusia pertama yang disalahkan? Yang dikutuk itu ular dan tanah. Kagak ada keturunannya. Kan kita ini, Abang dan saya adalah waris dari manusia pertama loh, dari keturunan Adam dan Hawa. Iya. Makanya tidak ada kita, Bang. Bang, kalau saya ya baru dilahirkan ibu saya udah diwarisi dosa, ogah saya. Waduh. Kenapa ogah saya belum tahu apa-apa? Tiba-tiba udah ditimpalin dosa saya. Apa itu ya? Saya belum melakukan apa-apa juga. Lalu kalau bayi itu ya, kalau bayi yang baru lahir meninggal, kayak gimana, masuk surga atau masuk neraka? Karena dia ada dosa warisnya tuh. Kalau itu saya kurang tahu, Abangku. Kurang tahu kan, pusing. Kayak gimana? Bayi yang baru lahir belum tahu apa-apa, baru dilahirkan ibunya, ya lalu meninggal dunia, masuk neraka, masuk surga. Ayo, nggak bisa kita katakan masuk surga karena dia diwarisi dosa waris. Kan kayak gitu. Beda, Bang, dengan Islam. Islam itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu suci dari dosa. Ada dosa. Gitu. Jadi ini menurut pemahamannya Abang Yusuf ini iblis berjasa banyak berjasa ke Kristen begitu. Ya iya, setiap orang yang berdosa diserahkan kepada iblis. Ngapain coba diserahkan ke iblis, saya? Atau ini saya mau bacakan satu nih ya buat Anda nih. Saya mau tanya nih. Perhatikan teman-teman, ya. 1 Timotius 1 ya. Apa bunyinya? Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserah